Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VTV. Apa itu VTV? VTV adalah VLAN Trunking Protocol. Kegunaannya apabila kita ingin menyeting switch yang banyak, kita bisa menyeting pada satu switch. Contohnya, di sini kita mempunyai 9 switch. Kita ingin menyetingnya dengan 200 VLAN. Kan itu memerlukan waktu yang sangat banyak. Nah, kita bisa menyetingnya dengan cara VLAN Trunking Protocol. Caranya, kita rubah satu switch menjadi mode server dan yang lainnya kita rubah menjadi mode client. Pada VTV terdapat 3 mode, yaitu server, client, dan transparent. Namun transparent dominan tidak kita gunakan. Nah, contohnya di sini kan kita akan menyeting 200 VLAN. Nah, kita bisa menyetingnya saja pada switch server ini. Kita setting lalu kita gunakan metode trunking dan VLAN trunking protokol ini. Selanjutnya kita akan mencoba prakteknya pada Cisco Packet Tracer. Kali ini kita akan mencoba praktek VTV. Kita akan membuat path switch, lalu kita hubungkan setiap switchnya. Nah, sebelum masuk kepada praktek VTV nya, kita rubah terlebih dahulu untuk setiap nama pada switchnya. Untuk yang pertama kita beri nama server, lalu yang kedua kita beri nama client, yang ketiga client, yang keempat kita beri nama transparent. Yang kelima kita beri nama server kembali. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi VTV nya, kita akan mengkonfigurasi mode terang terlebih dahulu pada setiap switchnya. Pertama kita masuk pada kecuali, masuk pada mode privilege, global configuration. Setelah itu kita lihat di sini bahwa server yang pertama hanya memiliki interface FA0/1. Interface FA0/1. Bentar. Switch port mode terang. Bentar. Exit. Masuk pada client. Untuk client memiliki interface FA0/1 dan 2. Masuk pada mode privilege, global configuration. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/1/2. Enter. Switch port mode terang. Enter. Kita exit, masuk pada client, masuk pada mode privilege, global configuration, lalu kita ketikkan interface FA0/1/2 karena sama dengan klien yang ini. Enter. Sorry, ada kesalahan sedikit. Kita tambahkan interface FA0/1/2. Lalu kita masukkan switch port mode terang. Enter. Exit. Masuk pada transparent, kecuali mode privilege,
global configuration, interface FA0/1-2. Bentar, kita tambahkan FA terlebih dahulu. Switch port mode terang, enter, exit. Kalau pada server kita tambahkan mode terang kembali. Untuk server yang kedua sama seperti server 1, hanya memiliki interface FA0/1. Masuk pada mode privilege, global configuration, setelah itu interface FA0/1, enter, switch port mode terang, enter, exit. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi VTP nya. Masuk pada server terlebih dahulu. Setelah itu kita exit terlebih dahulu, masuk pada global configuration, interface FA0/1, karena di sini memiliki interface FA0/1, enter. Setelah itu kita masuk pada exit terlebih dahulu. Kita masuk kepada VTP mode server. Lalu kita tambahkan domain name-nya VTP domain Cisco, enter. Setelah itu kita tambahkan VTP password 123, enter. Kita exit. Beberapa configuration, kita masuk kepada switch client, isi terlebih dahulu, masuk pada global configuration. Setelah itu kita ketikkan switch port VTP, kita ketikkan VTP mode client, enter. Setelah itu kita ketikkan VTP domain Cisco, enter. Selanjutnya kita tambahkan passwordnya kita samakan siswa server 1 dengan password VTP password 123, enter. Masuk pada switch dengan client, kita tambahkan VTP mode client, enter. Setelah itu kita tambahkan domain, setelah itu kita tambahkan password sama seperti server pertama, VTP password 123, enter. Setelah itu masuk pada switch transparent, masuk, kita tambahkan VTP mode transparent, enter. Kita tambahkan VTP domainnya sama seperti server pertama, domain Cisco, dengan password VTP password 123, kita samakan saja. Masuk pada switch keempat dengan nama server, kita masuk dengan mode server, kita masuk ke VTP mode server, enter. Dengan domain Cisco, enter. Lalu kita tambahkan password VTP password
VTP password 123. Nah, begitulah cara mengkonfigurasi VTP. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekannya. Oke, di sini kita akan menguji praktek VTP-nya. Pertama, kita masuk pada server, lalu masuk pada product privilege, masuk pada global config, lalu kita tuliskan show VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa kita masih belum menyeting apa-apa. Ininya masih default, masih pada settingan awal. Lalu kita masuk pada switch client, pada privilege, lalu setelah itu kita show VLAN brief. Nah, di sini juga masih belum kita setting apa-apa, masih kosong, masih bertuliskan default. Lalu kita masuk pada switch client, pada privilege, lalu kita show VLAN brief. Nah, di sini juga sama, masih bertuliskan default, itu belum disetting apa-apa oleh kita. Lalu masuk pada switch 3 transparent, setelah itu masuk pada mode privilege, show VLAN brief, sama masih default sesuai pada switch sebelumnya. Mode privilege, show VLAN brief. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa settingan pada server yang terakhir pun masih bertuliskan default, itu belum kita setting apa-apa. Nah, kita sekarang akan mencoba menguji cobanya. Pertama, kita tambahkan dulu, masuk dulu kepada global configuration. Setelah itu kita tambahkan VLAN 2 dengan name A, enter, exit. Lalu kita tambahkan VLAN 3 dengan name B, exit. Lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa VLAN 2A sudah masuk dan VLAN 3B pun sudah masuk. Lalu kita cek pada klien, show VLAN brief. Nah, pada klien pun untuk VLAN 2A dan 3B sudah masuk. Selanjutnya kita akan mengeceknya pada klien kedua, show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 2A dan 3B di klien kedua sudah masuk. Setelah itu masuk pada transparent, show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada transparent masih belum masuk. Kita masuk pada switch keempat, show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa VLAN 2A dan 3B sudah masuk. Cek lagi, show VLAN brief. Selanjutnya kita akan mencoba menghapusnya pada server kedua. Kita hapus untuk VLAN 3B nya, no VLAN 3. Oh, sorry, ada kesalahan sedikit. Kita masuk terlebih dahulu pada global configuration, config, lalu no VLAN 3, bentar, exit. Lalu kita cek do show VLAN brief, bentar,
Nah, di sini bisa terlihat bahwa VLAN 3B sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mengeceknya pada klien. Show VLAN drift. Nah, di klien kedua ini VLAN 3B-nya sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk pada klien, show VLAN drift. Nah, pada klien pertama ini masih tertera untuk VLAN 3B-nya karena dominan lebih terhubung kepada server 1. Selanjutnya kita masuk pada server 1, kita cek show VLAN drift, show VLAN drift. Nah, pada server pertama pun sama seperti klien, masih 3B-nya masih tertera. Kita hapus pada server pertama ini untuk VLAN 3B-nya dengan cara no VLAN 3. Lalu kita cek do show VLAN drift. Nah, di sini untuk VLAN 3B-nya sudah terhapus ya. Selanjutnya kita masuk kembali kepada klien, kita cek show VLAN drift, show VLAN drift. Nah, pada klien pertama pun yang dominan terhubung kepada server 1, untuk VLAN 3B-nya sudah terhapus. Begitu saja cara menguji coba praktek VTP-nya. Kita akan membahas tentang problem resolution number. Pertama kita masuk kepada klien, lalu kita ketikkan show VTP status. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konfigurasi yang telah dilakukan pada switch klien ini sebanyak 6 pada option configuration revision. Selanjutnya kita akan membuat switch yang digunakan pada gedung 2. Saya tambahkan switchnya terlebih dahulu. Ini adalah switch yang digunakan pada gedung 2. Kita masuk pada tab CLI, enter, masuk pada mode privilege, lalu kita ketikkan show VTP status. Nah, di sini untuk switch pada gedung 2 belum kita konfigurasikan, maka pada option configuration revision-nya akan menghasilkan 0. Kita akan mencoba mengkonfigurasinya melebihi VLAN pada gedung pertama. Kita masuk pada global configuration, lalu kita ketikkan VLAN 1, enter, VLAN 2, enter, VLAN 3, enter, VLAN 4, enter, VLAN 5, enter, VLAN 5, enter, VLAN 6, enter, VLAN 7, enter, VLAN 8. Nah, di sini kita akan mengeceknya kembali dengan cara show VTP status. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita telah melakukan configuration pada switch gedung 2 ini sebanyak 7 kali pada option configuration revision. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch atau klien dan server dari gedung 1 kepada switch di gedung 2. Pertama kita lihat terlebih dahulu pada switch 4-nya, show VTP status.
show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN pada switch keempat ini masih 0. Dia masih memiliki option default. Selanjutnya kita hubungkan server dari gedung 1 ke gedung 2. Lalu kita nyalakan terlebih dahulu untuk mode terangnya. Interface FA0/2 switch port mode terang. Enter. Exit. Lalu masuk pada server switch yang berada pada gedung 2. Kita nyalakan mode terangnya. Interface FA0/1 switch port mode terang. Enter. Exit. Selanjutnya kita akan menyalakan terlebih dahulu mode VTV pada switch gedung 2 ini. Masuk pada mode privilege, setelah itu masuk pada global configuration, lalu kita ketikkan VTV mode server. Enter. Lalu kita ketikkan VTV domain Cisco dengan password VTV password 123. Bentar. Setelah itu kita akan mengecek VLAN pada switch isi gedung 1. Besok VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa settingan yang asalnya default mengikuti settingan pada switch baru di gedung 2. Maka settingan pada switch gedung 2 masuk kepada switch atau server di gedung 1. Begitu saja pembahasan tentang problem resolution number. Oke, kali ini kita akan mencoba solving revision number, atau kita akan mengubah configuration revision menjadi 0. Oke, pertama kita hapus terlebih dahulu kabel yang terhubung pada switch di gedung 2 ini. Kita hapus. Setelah itu kita masuk pada switch. Sebelumnya pada settingan gedung pertama ini masih mengikuti settingan pada gedung kedua, yaitu settingan yang switch yang baru. Pertama kita masuk pada switch di gedung 1, lalu kita akan menghapus VLAN 2 hingga 5. Kita masuk pada global configuration. Setelah itu kita ketikkan VLAN 2. Enter. VLAN 3. VLAN 4. Enter. VLAN 5. Enter. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk VTV nya. Di sini kita bisa lihat bahwa VTV versionnya yaitu 11. Kita cek terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Nah, di sini VLAN 2 hingga 5 sudah terhapus, menyisakan VLAN 6 hingga 8. Selanjutnya kita akan masuk pada switch di gedung baru itu. Kita akan menambahkan VLAN-nya. Kita akan menambahkan VLAN sebanyak configuration revision 15. Pertama kita masuk pada mode privilege terlebih dahulu, global configuration.
Setelah itu kita tambahkan VLAN 44, VLAN 55, 66, 77, 88, 99, 100, 200. Bentar. Setelah itu kita akan cek terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Dengan pisau VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa VLAN 44 hingga 200 sudah masuk. Selanjutnya kita akan mengecek VTP statusnya. Pisau VTP status. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa configuration revision-nya sudah berubah menjadi 15, melebihi configuration revision pada gedung pertama. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan switch pada gedung baru, dihubungkan kembali kepada switch atau server di gedung pertama dan mengikuti settingan pada gedung pertama. Kita akan mengubahnya. Configuration revision-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi 0 dengan menggunakan metode configuration transparent. Kita masuk exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan VTP mode transparent. Bentar. Setelah itu VTP domain Cisco. Bentar. Setelah itu kita tambahkan VTP password 123. Bentar. Kita akan mengecek statusnya. Show VTP status. Ada kesalahan dikit di show VTP status. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa configuration revision-nya sudah berubah menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan mode VTP server terlebih dahulu. Kita tambahkan VTP mode server. Bentar. Setelah itu kita tambahkan VTP domain Cisco. Bentar. Setelah itu kita akan mengetikkan VTP password 123. Bentar. Selanjutnya kita akan menghubungkan kepada gedung pertama. Kita akan mengecek settingan pada gedung kedua itu dengan cara show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa settingannya sudah berubah mengikuti settingan pada gedung pertama dengan VLAN 6 hingga 8. Jadi begitu saja pembahasan tentang solving revision number atau mengubah configuration revision menjadi 0. Oke, di sini kita akan mengerjakan soal tentang program yang sebelumnya sudah kita lakukan. Di sini saya sudah membuat topologinya. Contoh topologinya seperti ini dengan VLAN, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Dengan IP untuk VLAN 10 memiliki IP 10.10.10.0/24. Untuk VLAN 20 memiliki IP 20.20.20.20.0/24.
Untuk VLAN 30 memiliki IP 30.30.30.30.0/24 dan VLAN 40.40.40.40.0/24. Selanjutnya VLAN 50.50.50.50.0/24. Lalu VLAN 60.60.60.60.0/24 dan VLAN 70.70.70.70.0/24. Di sini kita akan menyalakan VTP-nya terlebih dahulu. Kita masuk kepada switch yang telah dihubungkan dengan router. Kita masuk pada TCLI, lalu global configuration, masuk pada mode privilege, global configuration, lalu kita ketikkan VTP untuk switch yang terhubung ke router, yaitu VTP mode server. Setelah itu kita tambahkan domainnya VTP domain Cisco. Bentar. Setelah itu kita tambahkan password. Bentar. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ketiga switch lainnya. Untuk ketiga switch ini dia adalah klien. Kita masuk pada switch pertama, masuk pada mode privilege, global configuration, lalu VTP mode klien. Ada kesalahan sedikit, mode klien. Setelah itu kita ketikkan domainnya VTP domain Cisco. Bentar, tambahkan password 123. Bentar. Setelah itu kita masuk pada switch kedua, TCLI, mode privilege, global configuration. Setelah itu VTP mode klien. Bentar, lalu masukkan domainnya Cisco. Bentar, VTP password 123. Bentar, lalu kita masuk kepada switch ketiga, masuk mode privilege, configuration, VTP mode klien. Bentar, VTP domain Cisco. Bentar, password 123. Bentar. Oke, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu untuk configuration VTP-nya. Pertama kita buka switch kembali, masuk pada mode privilege, configuration, lalu kita cek show VTP status. Bentar, ada kesalahan sedikit, kita harus memakai do show VTP status. Nah, di sini untuk configuration revisionnya masih terlihat bahwa hasilnya masih 0. Oke, kita akan menambahkan pilarnya terlebih dahulu. Kita buka switch yang menyambung pada router, masuk pada mode privilege, configuration, lalu kita tambahkan pilar 10, enter, pilar 20, enter, pilar 30, enter, pilar 40, enter, pilar 50, enter, pilar 60, enter, pilar 70. Lalu kita exit.
Setelah itu kita akan menyalakan mode terangnya. Kita lihat terlebih dahulu di sini ada 1, lalu yang terhubungnya 2, 1, 2, 3, kita masuk kembali. Setelah itu kita ketikkan interface RA FA 0/1 sampai 4. Lalu kita masuk switch port mode akses, enter. Switch port mode on, enter. Lalu kita cek, kita masuk pada interface FA 0/1 dulu. Kita nyalakan mode terangnya. Untuk switch yang ini bisa terlihat bahwa interface-nya 0/1. Kita masukkan interface FA 0/1, switch port mode akses, enter. Switch port mode terang, enter. Lalu masuk pada switch kedua, mode privilege, global configuration. Lalu kita lihat untuk interface-nya sama, masih 1. Kita masukkan interface FA 0/1, enter. Switch port mode terang. Kita masuk pada switch ketiga, masuk pada mode privilege, global configuration. Setelah itu kita tambahkan interface FA 0/1, lalu kita tambahkan switch port mode terang, enter. Exit dan selesai. Kita bisa lihat result VLAN read dan VLAN-nya sudah masuk. Selesai. Nah, kali ini kita akan menambahkan interface pada setiap VLAN-nya. Kita masuk pada switch pertama, masuk pada global configuration. Setelah itu kita lihat bahwa VLAN 10 memiliki interface 2-3. Interface RA FA 0/2-3, enter. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 10. Exit. Lalu masuk pada VLAN 20. Kita cek bahwa VLAN 20 memiliki interface 4-5. Masuk kembali, interface FA 0, interface range FA 0/4-5. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 20, enter. Kita exit, buka pada VLAN 30 6-7. Buka kembali interface FA 0/6-7, enter. Oh sorry, kita belum menambahkan range. Kita tambahkan range, lalu kita tuliskan switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 30. Exit. Kita buka VLAN 40, memiliki interface 8-9. Interface RA FA 0/8-9.
9, enter. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 40, enter. Exit. Kita buka untuk VLAN 50 nya, memiliki interface 10 sampai 11. Interface range FA 0/10 sampai 11. 10 sampai 11. Enter. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 50. Exit. Lalu masuk pada switch kedua, kita buka. Untuk VLAN 60 memiliki interface 2 sampai 3. Kita masuk global configuration, interface range FA 0/2 sampai 3, enter. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 60, enter. Exit. Kita buka VLAN 70, memiliki interface 4 sampai 5. Interface range FA 0/4 sampai 5, enter. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 70, enter. Exit. Kita buka pada switch selanjutnya. Untuk VLAN 10 nya memiliki interface 6 sampai 7. Interface range FA 0/6 sampai 7. Kita buka switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 10. Exit. Kita buka. Untuk VLAN 20 nya memiliki interface 8 sampai 9. Interface range FA 0/8 sampai 9, enter. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 20, enter. Exit. Kita buka. Untuk VLAN 30 nya memiliki interface 9 sampai 10, memiliki interface 10 sampai 11. Interface FA 0/10 sampai 11, enter. Kita belum menambahkan range. Kita buka range FA 0/10 sampai 11. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 30. Exit. Lalu kita buka. Untuk VLAN 40 nya bikin interface 2 sampai 3. Interface FA 0/2 sampai 3. Ada kesalahan sedikit, belum menambahkan range. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 40, enter. Exit. Kita buka. Untuk VLAN 50 nya memiliki interface 4 sampai 5. Kita buka kembali. Interface FA range FA 0/4 sampai 5, enter. Switch port
mode akses, enter switch port akses VLAN 50, enter exit. Lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa setiap VLAN 10 hingga VLAN 50 sudah memiliki interface masing-masing. Selanjutnya kita buka pada switch ketiga. Kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 60 dan VLAN 70 sudah memiliki interface. Selanjutnya pada switch pertama atau client pertama kita buka do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 hingga 50 sudah memiliki interface. Jadi begitulah untuk setting interface. Dan selesai. Oke, kali ini kita akan masuk pada settingan routernya. Kita masuk pada router, tab Jali. Kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk yang option ini kita ketikkan no. Setelah itu masuk pada mode privilege, global configuration. Setelah itu kita ketikkan interface FA no/no, enter no shutdown. Enter. Kita bisa lihat bahwa router sudah menyala kepada switch. Sekarang kita setting, enter, lalu exit. Kita ketikkan interface FA no/0.10. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q 10, enter. Kita tambahkan IP addressnya, IPN dengan IP 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.0, enter. Setelah itu kita exit, masuk pada encapsulation 20 interface FA no/0.20, enter. Setelah itu kita tambahkan encapsulation.1q 20, enter. IP address 20.20.20.0 spasi 255.255.5.0, enter. Ada kesalahan sedikit dengan kesalahan di kita salah pada IP addressnya. Exit, lalu kita masuk pada interface FA no/0.30, enter. Lalu kita masukkan encapsulation.1q 30, enter. IP address 30.30.30.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, enter. Masuk kembali pada kita isi terlebih dahulu, masuk pada interface FA no/40, lalu kita tambahkan .1q 40 dengan IP address 40, enter. Exit, masuk pada .1q 50 interface FA no/0.50 encapsulation.1q 50, enter. IP dengan IP 50, enter. Exit,
masuk pada interface EVA 0/60, enter, encapsulation batuan Q60, enter, IP address 60 60 60, enter, exit, masuk pada interface EVA 70, enter, kita tambahkan encapsulation dengan IP address 70 70 70, enter, exit. Setelah itu kita akan menambahkan kita cek terlebih dahulu dengan cara do show, kita cek do show IP interface brief, enter, lalu spasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa interface dimulai dari 0.10 hingga 70 IP address-nya sudah masuk. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk DHCP-nya. Kita tambahkan IP DHCP full VLAN 10, enter, lalu kita tambahkan networknya dengan network 10 10.10.0 subnetmask 255.255.0, enter. Setelah itu kita tambahkan default routernya dengan IP 10.10.10.1 tanpa subnetmask. Setelah itu kita tambahkan DNS-nya. DNS-nya kita gunakan yang 88. 8, enter, exit. Kita masuk pada DHCP VLAN 20, dengan network 20 20 20, enter. Setelah itu kita tambahkan dan default routernya 20 20 20, enter. Masukkan DNS-nya, enter, exit. Kita ulangi pada VLAN 30, VLAN 30, enter. Lalu kita tambahkan networknya dengan network 30 30 30, enter. Tambahkan default router 30 30 30, enter. DNS server, exit. Setelah itu kita masuk pada VLAN 40, enter, dengan network 40 40 40, enter. Setelah itu kita tambahkan default router dengan DNS, exit.
lalu kita masuk pada IP DHCP pool VLAN 50. Bentar, network, bentar, dengan DNS, exit. Oh, kita belum menambahkan default routernya. Bentar, kita tambahkan DNS-nya. Bentar, exit. Kita masuk kembali pada IP DHCP pool VLAN 60. Bentar, lalu kita ketikkan networknya, enam puluh. Bentar, kita tambahkan default routernya. Kita tambahkan DNS, exit. Bentar, selanjutnya kita masuk pada VLAN 70 dengan network, bentar, lalu default router, DNS, exit. Bentar. Nah, selanjutnya kita akan mengubahnya pada setiap PC-nya. Kita coba desktop web configuration DHCP dan successful. Kita akan melakukannya pada semua PC. Nah, setelah semua dirubah ke IP DHCP, kita akan mencoba mengirimkan paket. Misalkan kita coba kirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 40. Untuk awal akan pilot, yang kedua kalinya successful. Selanjutnya kita akan mencoba pada VLAN 20 ke VLAN 50. Pilot, successful. Selanjutnya dari VLAN 10 ke VLAN 10 pada benda ruangan, successful. Jadi begitulah tentang pembahasan VLAN trunking protocol dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.